Kemajuan teknologi didasarkan bagaimana membuatnya cocok sehingga Anda tidak benar-benar menyadarinya, hingga menjadi bagian keseharian dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desolas Kito dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas sebuah teknologi yang bernama ChatGPT, yang digadang-gadang bisa menggantikan Google. Nah, sebelum saya membahas ke pembahasan inti kita yaitu mengenai ChatGPT, di sini saya akan membahas terlebih dahulu perusahaan yang mengembangkan dan membuat teknologi ini yaitu OpenAI. Jadi OpenAI adalah laboratorium penelitian kecerdasan buatan yang terdiri dari perusahaan berpenghasilan yaitu OpenAI LP dan perusahaan induk nirlabanya yaitu OpenAI Inc. Nah, jadi para pendiri dari perusahaan ini, terutama Elon Musk dan Sam Altman, terdorong oleh ketakutan mereka akan kemungkinan bahwa kecerdasan buatan dapat mengancam keberadaan manusia. Hal ini juga menjadi latar belakang berdirinya perusahaan ini, yaitu untuk meminimalisir penyalahgunaan AI atau Artificial Intelligence. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang juga teknologinya. Setelah ditemukannya internet, dunia terkhususnya dunia teknologi mulai berkembang pesat. Salah satu hasil dari perkembangan tersebut yaitu terciptanya sebuah teknologi yang bisa melaksanakan atau melakukan tugas-tugas manusia, seperti menentukan keputusan, memecahkan sebuah masalah, dan belajar dari pengalaman. Teknologi ini disebut dengan Artificial Intelligence atau AI. Salah satu pemanfaatan dari artificial intelligence ini yaitu adalah ChatGPT. ChatGPT merupakan sebuah chatbot yang bisa menjawab semua pertanyaan sesuai dengan konteksnya dan jawaban yang diberikan pun tidak terkesan kaku. ChatGPT ini dikembangkan oleh perusahaan yang sudah terkenal dalam bidang artificial intelligence yaitu OpenAI yang sudah saya jelaskan tadi. Rilisnya teknologi ini sebenarnya belum lama ya, yaitu sekitar tanggal 30 November 2022. Namun, dengan waktu yang singkat ini, ChatGPT sudah memiliki jumlah pengguna lebih dari 1 juta pengguna. Karena banyaknya hal yang bisa ditawarkan atau dilakukan oleh ChatGPT ini, memberikan gambaran positif mengenai perkembangan teknologi pada era sekarang. Jadi karena ChatGPT merupakan sebuah teknologi yang bisa memberikan jawaban, dalam pemberian jawabannya teknologi ChatGPT menggunakan pemrosesan bahasa alami yaitu NLP, Natural Language Processing. Teknologi ini membuat pertanyaan yang diajukan di ChatGPT bisa dipahami dan ChatGPT bisa memberikan jawaban yang tepat dan akurat. Dalam ChatGPT kita juga bisa memberikan sebuah perintah seperti membuat sebuah puisi, sebuah esai, sebuah syair, bahkan sebuah lagu dan menerjemahkan dan bahkan bisa memberikan ringkasan dari sebuah teks. Selain itu, ChatGPT juga dirancang bisa menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah dengan pembahasan ataupun topik yang bebas. Bahkan bisa memecahkan masalah pada masalah pelogikaan seperti pemrograman yaitu coding. Perusahaan yang mengembangkan ChatGPT ini yaitu OpenAI melatih dan membuat ChatGPT dengan menggunakan jutaan teks dengan berbagai sumber seperti dari buku, tulisan di internet, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ChatGPT memiliki kemampuan memahami teks lebih baik dan memberikan jawaban yang lebih baik pula kepada penggunanya. Lalu, ChatGPT apakah bisa menggantikan Google? Nah, ChatGPT mempunyai fitur yang lebih dari Google maupun Siri yang dapat mengingat data pertanyaan sebelumnya, sehingga pengguna bisa memberikan jawaban, maksud saya memberikan pertanyaan lanjutan. Karena teknologi atau fitur ini, banyak orang yang beranggapan bahwa ChatGPT bisa digadang-gadang bisa menggantikan kedudukan dari Google. Namun yang perlu kita tekankan adalah ChatGPT dan Google merupakan sebuah teknologi yang berbeda. Google dirancang sebagai mesin pencarian, sedangkan ChatGPT dirancang sebagai
chatbot yang disimulasikan dari percakapan pengguna yang menggunakan sebuah teknologi yang bisa memproses bahasa alami dan bahasa keseharian. Sehingga ChatGPT tidak akan bisa menggantikan Google. Walaupun ChatGPT ini tidak bisa menggantikan kedudukan dari Google, namun fitur-fitur yang ditawarkan dari ChatGPT juga cukup menarik bagi kita ya, seperti memberikan jawaban. Ya, jadi ChatGPT bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Walaupun pertanyaan kita aneh sekalipun, namun masih masuk akal ya. ChatGPT masih bisa menjawabnya. Lalu fitur yang kedua yaitu bisa menulis teks dan lain-lain. Seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, ChatGPT kita bisa memberikan sebuah perintah pada ChatGPT untuk menuliskan sebuah artikel, sebuah esai, sebuah syair lagu dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu penerjemah. Seperti Google, fitur dari ChatGPT ini juga mempunyai sebuah fitur ya untuk menerjemahkan bahasa. Bahasa yang digunakan pun juga cukup banyak. Lalu yang keempat atau selanjutnya yaitu memecahkan masalah. Ya, jadi memecahkan masalah di sini yang dimaksud adalah mengenai masalah pelogikaan ya seperti matematika, pemrograman dan lain sebagainya. Lalu fitur yang kelima yaitu dapat meringkas teks. Kita bisa menginputkan teks dan meminta GPT untuk meringkasnya. Fitur ini hampir sama dengan website-website yang menyediakan fitur merangkum teks ya. Tapi bedanya di ChatGPT juga bisa mengidentifikasi kata kunci pada teks tersebut. Lalu selanjutnya yaitu membuat klasifikasi. Jadi ChatGPT bisa memberikan sebuah klasifikasi dari apa yang kita tulis dalam kolom pertanyaannya. Yang ketujuh yaitu memberikan saran. Nah, jadi layaknya seorang teman, ChatGPT bisa memberikan saran kepada kita. Saran tersebut bisa dari hal apapun, baik dari kehidupan ataupun kesehatan ataupun lainnya. Lalu yang terakhir yaitu bisa menjelaskan masalah. Nah, contoh dari menjelaskan masalah ini yaitu menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah rangkaian atau skrip tertentu seperti pemrograman dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini saya juga akan mempraktekkan bagaimana cara kita bisa mengakses ChatGPT ya. Jadi pertama-tama kita harus membuka browser kita bisa melalui Microsoft Edge atau lainnya. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge ya. Lalu setelah itu kita mengetikkan chat.openai.com. Lalu setelah itu pilih laman website paling atas. Nah, di sini terdapat dua tampilan atau dua menu ya, yaitu login dan sign up. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa login, namun jika kalian belum memiliki akun, kalian bisa klik sign up. Nah, di sini kalian bisa mendaftarkan dengan akun Google ataupun akun Microsoft. Nah, jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa menggunakan langsung mengeklik login, lalu login dengan akun kalian. Nah, di bawah ini adalah kolom dari chat atau pertanyaan yang akan kita ajukan ya. Di sini saya akan mengetikkan pertanyaan mungkin mengenai Pancasila, yaitu apa isi dari Pancasila. Lalu setelah itu hanya enter. Lalu kita tunggu proses dari ChatGPT tersebut menjawab pertanyaan kita. Ini akan saya cepatkan. Nah, ChatGPT tersebut bisa memberikan jawabannya sesuai dengan konteks atau pertanyaan yang kita ajukan ya. Tidak hanya sebatas pertanyaan dengan bahasa yang formal saja, ChatGPT juga bisa menggunakan bahasa yang tidak formal seperti pertanyaan selanjutnya yaitu
nilai sila pertamanya apa? Kasih contoh dong, seperti itu. Jadi karena di sini ChatGPT mempunyai fitur atau kemampuan untuk menyimpan pertanyaan sebelumnya, jadi kita tidak harus eh, terlalu rinci mempertanyakan pertanyaan yang kedua. Jadi ini kita tinggal menunggu dari proses proses dari ChatGPT menjawab pertanyaan kita. Ya, lalu akan saya cepatkan. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya simulasikan ya. Jika kalian ingin mencobanya juga, kalian bisa mendaftar di website yang sudah saya kasih tahu tadi. Silakan ikuti langkah-langkahnya. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat sebuah pertanyaan ataupun masukan ataupun saran untuk saya, silakan tulis di kolom komentar, dan apabila terdapat kesalahan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.